washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita iman dan hidayah, dan tidak lupa juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Saya Mas Fatul Mahmuda dari kelas 1A Ekonomi Syariah dengan NIM 201720109. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang kedudukan fungsi hadis terhadap Al-Quran dan argumen kehujahan ingkar sunnah. Kedudukan fungsi hadis. Yang pertama, hadis berhukum Islam. Dasar hukum Islam itu ada dua, yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Fungsi hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran, karena di dalam Al-Quran terdapat permasalahan-masalahan yang menyangkut dengan duniawi dan ukhrawi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 38. Yang kedua yaitu mayoritas sunnah relatif kebenarannya, Zami Al-Zubat. Seluruh umat Islam juga telah berkonsensus bahwa Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Argumentasi para ingkar as-sunnah tentang kehujahan hadis. Kelompok yang menolak hadis secara keseluruhan baik yang mutawatir maupun yang ahadi. Yang pertama yaitu argumentasi nakli, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kitab suci Allah yang berbahasa Arab yang mencakup semua hal yang dibutuhkan manusia dalam segala aspek hidup. Adanya penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang eksistensinya sabdanya, yaitu apa-apa yang telah sampai kepada kamu dariku, maka jika sesuai maka aku yang menyatakannya, tapi jika tidak, aku tidak akan menyatakannya. Bagaimanakah aku dapat berbela dengan Al-Quran sedangkan Al-Quran memberikan aku hidayah? Yang kedua yaitu argumentasi logika atau akli. Yang pertama, fakta sejarah mengatakan umat Islam mengalami kemunduran karena mengikuti petunjuk sunnah yang menyatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok. Yang kedua yaitu hadis yang terhimpun hanyalah dongeng. Yang ketiga, kritik sanad dalam menentukan kesuaian hadis menurut mereka sangat lemah. Kelompok yang menolak dari argumentasi nakli yaitu yang pertama adalah golongan Sindik, yang kedua golongan Khawarij, dan yang ketiga yaitu golongan Mu'tazilah. Dari argumentasi akli yaitu qat'iyatul adilah, adapun yang berkualitas ahad harus ditolak dengan alasan tingkat kualitas hadis ahadi hanyalah zamiyatul adilah, adanya perawi hadis yang lupa atau berlaku dusta. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu bayan takriri takriri. Hadis berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Untuk yang kedua yaitu bayan tafsiri. Fungsinya adalah untuk memberikan tafsiran dan rincian terhadap hal-hal yang sudah dibicarakan oleh Al-Quran. Hal ini dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu bayan mujmal, adalah hadis yang memberikan tafsiran secara rinci terhadap ayat-ayat yang sifatnya masih umum. Yang kedua yaitu taqyidul mutlak, adalah hadis berfungsi untuk membatasi ayat-ayat yang sifatnya mutlak. Yang ketiga yaitu tasyisul am, adalah hadis yang berfungsi untuk mengecualikan ayat-ayat yang sifatnya umum. Yang keempat tawhidul musykil, adalah hadis yang berfungsi untuk menjelaskan hal-hal yang ada di dalam Al-Quran itu masih rumit. Yang ketiga bayan tasydid atau syahadah, ialah membentuk hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Hadis menetapkan hukum yang pada hakikatnya tidak ada di dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama ialah yang menetapkan hal-hal yang secara konkret sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Yang kedua yaitu qiyas, ialah menganalogikan hal-hal yang lain dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Al-Quran karena adanya kesamaan motif dan ilat. Yang ketiga istinbat, ialah menetapkan sebuah kaidah umum yang berpusat pada beberapa nas Al-Quran yang ada dalam banyak tempat. Yang keempat, bayanul dalil atau anas, yaitu berfungsi untuk melakukan perubahan terhadap apa yang telah dilakukan oleh ayat Al-Quran.
kelompok Khawarij. Kelompok yang menerima yaitu kelompok Mu'tazilah, Hanafiyah, dan mazhab Ibnu Hazm Ad-Dahili. Ingkarus sunnah, pengertiannya yaitu ingkarus sunnah terdiri dari dua kata yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari bahasa Arab ingkaro yang ingkaro ingkaron yang mempunyai beberapa arti, diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan maupun di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu, dan menolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati. Al-Kaskari membedakan antara ingkar dan al-juhud. Kata ingkar terhadap sesuatu yang tersembunyi dan tidak disertai dalam pengetahuan, sedangkan al-juhud terhadap sesuatu yang tampak dan disertai dalam pengetahuan. Ingkar sunnah menurut istilah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok, bukan gerakan atau aliran. Argumentasi ingkar sunnah yang pertama yaitu argumentasi nakli, adalah argumen-argumen yang tidak berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga berupa sunnah dan hadis Nabi. Dari ayat-ayat Al-Quran yang mereka gunakan yaitu dalam Quran surat Al-Nahl ayat 89 dan surat Al-An'am ayat 38. Yang kedua yaitu argumentasi akli. Yang pertama, Al-Quran diwahyukan oleh SWT, dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjelaskan tentang ajaran Al-Quran karena Al-Quran itu sudah sempurna. Dalam sejarah umat Islam mengalami kemunduran. Tipologi ingkar sunnah. Pada masa periode klasik, pada awal masa Abbasiyah, pada masa ini bermunculan kelompok ingkar sunnah. Menurut Imam Syafi'i, kelompok ingkar sunnah itu ada 3 kelompok. Yang pertama, Khawarij. Dari sudut kebahasaan adalah golongan tertentu yang memisahkan diri dari pimpinan Ali bin Abi Thalib. Untuk yang kedua yaitu Syiah, adalah golongan Syiah yang terdiri dari berbagai kelompok, dan tiap kelompok menilai kelompok yang lain sudah keluar dari Islam, dan kelompok yang masih eksis adalah kelompok Asy'ariyah. Untuk yang ketiga yaitu Mu'tazilah, adalah golongan yang mengasingkan mayoritas umat Islam karena berpendapat bahwa seorang muslim yang fasik tidak dapat disebut mukmin atau kafir. Sekian, mungkin cukup itu yang materi yang saya dapat bicarakan, semoga bermanfaat bagi kita semua.